Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulurku semuanya, di pertemuan kali ini saya ingin memberikan sebuah wawasan keilmuan tentang memaknai syahadat ilmu Sunan Gunung Jati. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan waluya jati, lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, like, serta membagikan video dari Saumas 81, pula ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi aktivitas di dunia ini dipermudah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Syahadat Cirebon sendiri sudah saya singgung di konten Saumas 81 sebelumnya. Mangga silakan jika ingin melihat tentang syahadat Cirebon, silakan tonton syahadat Cirebon dan juga kulhu balik. Jadi ini masih menyambung dengan konten-konten sebelumnya. Syahadat dalam ajaran Islam adalah salah satu rukun Islam yang pertama. Artinya orang dapat dinyatakan memeluk sebagai agama Islam. Mula-mula mereka harus bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersaksi bahwa ia mengimani Allah secara satu-satunya Tuhan dan juga mengimani jika Muhammad Rasulullah, Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Mengenai adanya makna syahadat Sunan Gunung Jati dikisahkan dalam banyak cerita, seperti dalam kisah Ki Gede Plumbon yang gagal nyantri karena tidak sabar untuk mendalami ilmu dua kalimat syahadat, yaitu syahadat Gunung Jati ataupun yang disebut syahadat Cirebon. Dan ini silakan kembali lagi para sedulur bisa menyaksikan konten Saumas sebelumnya yang berjudul jasad yang mewangi, kalau nggak salah ya. Mangga silakan dilihat saja. Jadi syahadat Cirebon itu sendiri intinya bukan merubah dari syahadat yang sudah ada dalam arti yang konteks Islam itu sendiri, yang syariat yang berupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi karena pada saat itu syiar dan mendalami para wali-wali berdasarkan dari kondisi dari penduduk Cirebon itu sendiri, maka digabungkanlah dua bahasa, yaitu bahasa Jawa yang dimengerti oleh penduduk setempat dan juga bahasa Arab yang berupa kalimat tauhidnya itu, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Seperti itu para sedulur. Jadi tidak merubah dari konteks syahadatnya itu, tetapi karena yang dibawa syahadat Cirebon itu yang menciptakannya adalah orang para wali, untuk sampai kesininya itu malah dijadikan sebuah doa-doa atau ajian-ajian yang bersifat seperti untuk pengasihan, kerukunan rumah tangga, bahkan membalikkan sebuah santet yang ditujukan kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sebagian Cirebon masih
banyak yang memakai syahadat Cirebon itu sendiri untuk yang seperti tadi saya ucapkan. Contoh ya, ada yang namanya syahadat wangi, dan syahadat ini dipakai oleh Ibu Nimas Gandasari. Dan silakan para sedulur bisa menyaksikan syahadat wangi yang dipakai beliau dari konten dari Songmas terdahulu, Nimas Gandasari. Mangga silakan. Jadi saling, biar nantinya tuh tidak ada opini yang jelek terhadap tema-tema yang diberikan di malam hari ini. Baik, dilanjut para sedulur ya. Ilmu syahadat yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati dalam beberapa catatan disebut sebagai syahadat Cirebon. Dinamakan demikian karena ilmu syahadat tersebut diyakini, dibawa dan diajarkan oleh Sunan Gunung Jati yang pada mulanya untuk mengislamkan orang Cirebon. Sudah kita singgung tadi ya para sedulur. Dalam naskah Bangkaloa, yaitu salah satu naskah primbon lama yang terdapat di desa Bangkaloa, Ilir, Nidarasari, Indramayu, di mana teks dari naskah tersebut bunyinya Asyhadu Cirebon, syahadat Astana, terus sejatine la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang isinya seperti itu. Syahadat Cirebon dengan syahadat yang diajarkan Islam sama sekali, tidak ada perbedaan. Jelas ya, tidak ada perbedaan, hanya menggabungkan di awalnya dengan kalimat bismillah dan bahasa Jawa agar masyarakat setempat paham. Karena pada saat itu mungkin untuk bahasa Arab masih sedikit bingung bagi penduduk pada masa itu. Di dalamnya mengandung syahadat tauhid dan syahadat Rasul, artinya menyaksikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya ada pada pengakuan bahwa yang bersangkutan wong Cirebon itu sendiri, kesaksian Cirebon. Makanya ada syahadat Cirebon, makanya kesaksian Cirebon yang bersaksi bahwa orang Cirebon mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu para sedulur. Nah, untuk ilmu dari syahadat Cirebon itu memaknai dan menafsirkannya, mangga silakan para sedulur saksikan videonya yang sudah saya buat agar bisa lebih memahami dan lebih jelas dalam tutur yang diberikan. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makna syahadat dalam ilmu syahadat Sunan Gunung Jati. Ilmu syahadat Sunan Gunung Jati hingga sekarang diyakini masih diwarisi oleh sebagian orang Cirebon. Ilmu syahadat mempunyai fungsi. Syahadat adalah dasar dan asas agama Islam. Syahadat adalah bukti keislaman dan keimanan seseorang muslim. Syahadat adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Syahadat adalah rukun Islam lisannya dan qalbiyah. Syahadat adalah kunci pintu surga. Syahadat adalah sumpah setia seorang muslim terhadap Allah dan Rasul-Nya. Syahadat adalah pelebur kemusyrikan, kekafiran, dan kemunafikan. Syahadat adalah penghancur dosa dengan sehancur-hancurnya. Syahadat adalah bibitnya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syahadat adalah pembeda seorang muslim dan kafir. Dan dalam
ilmu syahadat Sunan Gunung Jati juga disebutkan jika syahadat memiliki rukun, yaitu yang pertama menetapkan zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga menetapkan af'al Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat menetapkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam ajaran syahadat Sunan Gunung Jati juga mengenal istilah rukun ikrar syahadat, yang di dalamnya terdiri dari yang pertama adalah niat, yang kedua syahid, yaitu seorang muslim dirinya sendiri yang bersaksi ketika mengikrarkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga masyhud lahu, artinya adalah yang disaksikan. Yang ketiga masyhud lahu, artinya adalah yang disaksikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat masyhud bih, adalah perkara yang disaksikan tetapnya bersifat ketuhanan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima masyhud alaih, adalah orang yang diingkari dalam syahadat orang musyrik kepada Allah dan orang yang mengingkari Rasulnya. Yang keenam sigot, adalah lafaz kalimat syahadat, bentuk ucapannya yaitu dengan lafaz asyhadu, tidak boleh dengan kata yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi ilmu dari syahadat Gunung Jati yang di kemudian hari dikenal dengan syahadat Cirebon. Tafsiran yang tadi para sedulur saksikan itu bersumber dari pengajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Sinuhun Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah ketika menafsirkan dua kalimat syahadat. Mugi-mugi bisa membantu para sedulur, terutama diri saya secara pribadi, untuk belajar menjadi lebih baik. Itu saja para sedulur. Jikalau ada salah kata kula secara pribadi mohon ampura, atas tutur kata kula yang kurang berkenan ataupun ada yang salah kula mohon ampura. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.